Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Makmul Mantri Motor. Jadi untuk di kesempatan kali ini saya akan melanjutkan mengenai Suzuki Satria FU yang pernah kemarin saya share di video sebelumnya ya teman-teman. Jadi ini proses habis penyekuran ya, penyekuran klep, pemasangan klep, lagi proses perakitan di bagian head cylinder ya. Nah, di sini bisa kita lihat ya, kita memasang seal klep yang baru. Jadi untuk seal klepnya menggunakan SGP. Kemudian kita ganjal bagian bawah ya. Ini proses pemasangan kuku klep atau pemasangan klep ya teman-teman. Bisa diperhatikan ya. Nah, ini untuk kuku-kukunya, klip yang dinamakan klip ya, pengancing buat klep. Sini saya menggunakan kunci 12, kunci T12 ya, kunci sok. Lalu ditekan-tekan sampai si pengancingnya itu nyangkut atau ngancing ya. Ini untuk satunya juga sama aja. Cara pengerjaannya sama aja ya. Untuk keempat-empatnya cara pengerjaan sama aja ya teman-teman. Selanjutnya kita cek kebocoran lagi menggunakan angin ya. Beda sama pengecekan pas di awal. Pas pengecekan di awal kita kan yang bensinnya itu dimasukin ke bagian lubang ya. Nah, ini bensinnya di bagian di sini ditiup sama angin. Nah, kalau ada kebocoran itu anginnya pasti bakal merpes ya atau ngepros. Kemudian kita tiup-tiup atau kita bersihkan menggunakan angin ya teman-teman. Nah, untuk bagian sini juga kita tiup. Kemudian kita pasang piston ya. Bisa diperhatikan ya, untuk ringnya juga udah kita pasang. Nah, bisa perhatikan nih teman-teman, untuk bagian titiknya itu mengarah ke bagian X atau mengarah ke bagian lubang bagian knalpot ya. Untuk titik di bagian piston kita masukkan pen pistonnya, kita masukkan klipnya juga ya teman-teman. Ini di sini saya menggunakan lap itu agak menjaga agar takutnya si klip ini tidak langsung masuk ya, jatuh. Jadi dia tidak akan masuk ke dalam ya apabila si klip ini yang saya pasang ini jatuh. Nah, ini untuk antisipasi aja ya, untuk ganjal itu untuk antisipasi ya. Berikutnya kita pasang untuk bagian packing ya teman-teman. Untuk bagian packing bawah kita pasang. Jangan lupa dikasih lem sedikit ya teman-teman. Untuk memasangnya kita kasih lem sedikit, kita paskan. Kemudian kita dipaskan untuk ring pistonnya itu usahakan jangan sampai sejajar ya teman-teman. Atas dan bawah itu jangan sampai sejajar, ingat ya. Selanjutnya kita pasang untuk bagian boring, kita kasih sedikit oli dulu, kasih pelumas dulu ya sebelum kita memasang piston. Nah, kemudian kita masukkan untuk pistonnya pelan-pelan aja. Kita paskan ringnya jangan sampai terjepit atau terdorong tapi tidak masuk, itu bisa patah ya teman-teman. Harus dengan hati-hati untuk memasang piston di bagian boring ya. Harus hati-hati di bagian ringnya ya, jangan sampai terjepit karena bisa patah nantinya ya. Nah, di sini pelan-pelan saya dorong ini sampai susah ya. Tapi harus benar-benar sabar untuk memasang piston ini ya teman-teman, karena ada ring yang harus benar-benar masuk ngepas ke bagian boring. Pokoknya intinya sabar ya. Lalu kita tekan masukkan. Apabila udah masuk untuk ringnya ya, kita tekan ke bagian dalam, tak. Nah, seperti ini. Kemudian ditarik untuk kampratnya atau ketengnya ya, biar tidak lepas dari gigi sentrik bawah ya teman-teman. Untuk kampratnya ditarik. Kemudian kita pasang mur 10 di sini pengancing boring ya teman-teman. Kita pasang dulu, asal masang aja. Nggak usah terlalu dikencang-kencangin dulu, asal nempel ya. Nah, ini udah saya putar-putar sedikit ya, tapi belum kencang bener-bener ini ya, baru ini aja, asal masuk aja dulu. Kemudian kita pasang bushing pengancing head cylinder ya. Di sini menggunakan 2 bushing. Kemudian kita pasang packing head ya, jangan lupa dikasih lem juga sedikit ya teman-teman untuk menjaga kebocoran. Nah, di bagian headnya juga kita di sini dikasih lem ya.
Kemudian pemasangan head cylinder kita masukkan dulu untuk bagian kampret ya, kita tarik agar tidak lepas dari bagian sintrik bawah. Kita paskan, kita masukkan ya, kita pastikan lurus ya teman-teman sama bushingnya. Nah, untuk kampretnya nanti akan saya gantungkan kunci seperti ini teman-teman ya, biar tidak jatuh ke bawah ya. Nah, kemudian selanjutnya kita pasang baut panjang pengancing head cylinder ya. Ini ukurannya panjang sekali ya teman-teman. Menggunakan kunci 12 kita kencangkan dengan cara dijijak untuk mengencangkannya ya. Nah, kemudian kita pasang tensioner, usahakan bagian bawahnya ngepas ya, masuk. Selanjutnya kita kasih sedikit pelumas di bagian dudukan noken as ya teman-teman. Nah, di bagian dudukan noken as kita kasih pelumas ya. Kemudian kita pasang sim-siman sebagai tutupnya juga ya. Untuk semuanya kita pasang ya, untuk keempat-empatnya kita pasang, jangan sampai lupa ya. Nah, untuk sim-siman usahakan kalau bisa sih dari pas kita buka di situ, nanti masangnya di situ lagi ya. Oke, ini udah terpasang untuk sim-simannya. Satunya lagi kita pasang lagi. Dua-duanya dipasang ya, pokoknya untuk semuanya dipasang ya, untuk keempat-empatnya. Iya. Oke, udah masuk ya untuk tutupnya. Selanjutnya kita pasang bagian noken as. Nah, kita pasang bagian ek dulu ya teman-teman. Yang ada dekompresinya itu posisinya di bagian ek atau di bagian buang yang mengarah ke bagian knalpot. Nah, kita kasih pelumas dulu ya untuk bagian noken asnya sebelum kita pasang. Terus kita kancingkan atau kaitkan apa namanya rantai keteng atau kampret ya, yang disebut dengan rantai keteng, kita kaitkan ke bagian gigi sentri. Kemudian kita pasang lagi untuk noken as di bagian in. Itu ada tanda, ada tulisannya ya, di noken asnya juga ada tulisan in. Yang ek juga ada tulisan ek ya teman-teman. Oke ya, sekarang kita lanjut ke bagian pengetopan ya teman-teman. Nah, untuk mengetopkan kita paskan dulu di bagian magnet di bawah ada huruf T ya, ada garis dengan huruf T, kita arahkan sejajar. Nah, itu tandanya apa namanya, di TMA ya, atau titik mati atas untuk piston. Kemudian lihat di bagian noken as sejajar seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita hitung di noken as di matanya. Nah, di sini nih itu 16 titik mata ya, dari nomor berapa itu, dari nomor 2 dan 3. Nah, kemudian kita pasang bushing pengancing tutup noken as ya, atau disebut dengan metal. Kita pasang ada 2 buah di sini, ada tanda X teman-teman. Nah, ini di posisi di bagian X ya. Terus yang in juga kita pasang bushingnya, ada 2 buah juga. Mana lagi nih bushing satunya? Nah, ini bushingnya juga ya. Terus di bagian tutupnya juga ada tulisan in ya di bagian tutupnya. Oke, kemudian kita pasang baut. Kita pasang bautnya ada berapa biji nih? Ada banyak pokoknya ya untuk bautnya. Tapi panjangnya itu berbeda-beda teman-teman. Kemudian kita pasang sioner. Nah, ini sioner ya. Nah, untuk memasang baut kita lihat nih, jaraknya itu dari kepala baut ke bawah itu 1 cm ya teman-teman, 1 cm. Karena untuk bautnya ini beda-beda ya panjangnya, ada yang panjang, ada juga yang pendek. Jadi kita patokannya itu dari kepala baut menuju ke dasar blok mesin itu 1 cm ya untuk patokannya. Kemudian kita kencangkan untuk keseluruhan si baut ini. Untuk mengencangkan secukupnya aja ya, jangan sampai berlebihan ya.
Kemudian kita pasang selang nepel atau selang jalur oli ya teman-teman. Di sini menggunakan baut nepel yang bolong. Ada ring nepel, ring tembaga. Kita pasang di bagian bawah dulu. Atas juga ada ya, ada ring nepelnya. Kemudian kita kencangkan untuk bautnya. Di sini menggunakan kunci 12 ya untuk mengencangkan si baut ini. Kemudian kita pasang tutup head ya. Jangan lupa dikasih lem sedikit ya, biar tidak ada kebocoran. Nah, kemudian kita pasang lagi untuk bautnya. Di sini menggunakan kunci L untuk mengencangkan si bautnya. Seperti biasa untuk pengencangan baut secukupnya aja ya. Jangan lupa juga pasang baut pinggir ya. Ada 3 buah baut di sini, baut 10 ya teman-teman. Oke baik teman, untuk motornya udah beres kita rakit ya. Sekarang kita coba tes untuk kompresinya dan lalu kita hidupkan. Nah, untuk motor ini suaranya pasti bising sekali ya teman-teman, karena memang knalpotnya seperti ini menggunakan racing. Dan untuk suara mesin juga kemungkinan ini tidak bisa jadi halus ya, karena memang part-part yang digantinya cuman yang inti-intinya aja. Oke baik begitu ya. Sekarang kita coba tes untuk hidupkan. Kuncinya juga pakai obeng guys. Nah, jadi kompresinya jadi padat ya, untuk ngidupinnya juga nggak terlalu susah. Tapi ini memang kampas kopingnya juga udah agak selip. Oke baik begitu ya teman-teman. Mungkin cukup segitu aja untuk di video kali ini. Terima kasih sudah menonton, biarpun sedikit semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.